warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya penjualan dari NIM PO 7124324007. Hari ini saya akan membuat praktik evaluasi kegawat daruratan neonatal pada bayi. Selamat menyaksikan. Saya memastikan lingkungan dalam keadaan aman, bersih, dan nyaman untuk melakukan tindakan pada neonatus. Saya juga memastikan bayi dalam keadaan hangat dengan bedong yang dilonggarkan untuk mencegah hipotermia. Sebelum melakukan tindakan, saya terlebih dahulu memastikan alat yang akan digunakan. Alat yang saya siapkan meliputi stetoskop untuk memeriksa denyut jantung bayi, termometer untuk mengukur suhu tubuh bayi, jam tangan untuk menghitung frekuensi napas dan denyut jantung, hand sanitizer dan sarung tangan untuk menjaga prinsip pencegahan infeksi, kemudian kain hangat untuk menjaga suhu tubuh bayi, serta lembar dokumentasi untuk mencatat hasil pemeriksaan. Tindakan, pastikan tangan dalam keadaan yang bersih. Sebelum dilakukan tindakan, pastikan tangan dalam keadaan yang bersih. Mendekati pasien dan keluarga pasien. Selamat pagi Ibu, saya akan melakukan evaluasi kondisi bayi untuk mengetahui keadaan umum dan tanda-tanda vital bayi. Tindakan ini bertujuan untuk memantau kondisi bayi dan memastikan bayi dalam keadaan stabil. Kondisi umum neonatus. Menilai kesadaran neonatus. Cara melakukannya, lihat respon bayi, sentuh perlahan kaki atau tangan bayi, lihat apakah aktif atau tidak. Kondisi bayi, bayi tetap di bedong longgar. Bagian tangan atau kaki boleh sedikit dibuka untuk melihat respon bayi. Ibu, saya akan menilai kesadaran bayi dengan melihat respon bayi terhadap rangsangan serta melihat aktivitas gerakan bayi. Hasilnya, bayi tanpa aktif dan memberikan respon baik terhadap rangsangan. Selanjutnya, menilai warna kulit. Cara melakukannya, lihat bibir, kemudian lihat kuku, lihat tubuh bayi. Ibu, saya menilai warna kulit bayi untuk mengetahui adanya sianosis atau pucat. Warna kulit bayi tampak kemerahan dan tidak terdapat tanda-tanda kebiruan. Artinya, bayi ibu masih dalam keadaan normal. Selanjutnya, menilai tonus otot bayi. Cara melakukannya, perhatikan gerakan tangan dan kaki. Lihat apakah lemas atau aktif. Kondisi bayi, tangan dan kaki bayi dibuka sedikit dari bedong saat pemeriksaan. Setelah dinilai, bagian tubuh kembali ditutup. Ibu, saya menilai tonus otot bayi melalui pergerakan ekstremitas. Hasilnya, bayi tanpa aktif dan tonus otot baik. Selanjutnya, menilai tangisan bayi. Cara melakukannya, dengarkan suara tangisan, nilai kuat atau lemah. Kondisi bayi, bayi tetap di bedong agar aman dan nyaman dan tidak mudah kehilangan panas. Ibu, saya menilai kondisi tangisan bayi untuk mengetahui respon dan kondisi umum bayi. Hasilnya, tangisan bayi terdengar kuat dan baik. Selanjutnya, menilai suhu tubuh bayi. Cara melakukan, letakkan termometer di aksila bayi, tunggu hasilnya. Ibu, saya akan mengukur suhu tubuh bayi menggunakan termometer aksila untuk mengetahui apakah suhu tubuh bayi normal atau tidak. Alhamdulillah Ibu, hasilnya normal 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya, evaluasi tanda vital. Menghitung frekuensi napas. Cara melakukan, lihat dada bayi. Hitung selama 1 menit penuh. Ibu, saya membuka sedikit bagian dada bayi untuk mengobservasi gerakan pernapasan. Selanjutnya, menghitung frekuensi napas bayi dengan mengamati gerakan dada bayi selama 1 menit penuh. Frekuensi napas bayi adalah 100. Selanjutnya, evaluasi tanda vital. Menghitung frekuensi napas. Cara melakukannya, lihat dada bayi. Hitung selama 1 menit penuh. Ibu, mohon maaf, saya membuka sedikit bagian dada bayi untuk mengobservasi gerakan pernapasan. Menghitung frekuensi napas bayi dengan mengamati gerakan dada bayi selama 1 menit penuh. Alhamdulillah Ibu, frekuensi napas bayi adalah 40 kali per menit. Itu masih dalam keadaan normal.
Selanjutnya, menghitung frekuensi jantung. Saya menghitung denyut jantung bayi menggunakan stetoskop pada area apex jantung selama 1 menit. Frekuensi denyut jantung bayi dalam keadaan normal 140 kali per menit. Selanjutnya, mengidentifikasi distres pernapasan. Saya mengidentifikasi adanya tanda distres pernapasan pada bayi seperti retraksi dinding dada, cuping hidung, napas cepat, maupun suara merintih. Cara melakukannya, perhatikan redaksi dada, cuping hidung, napas cepat, suara merintih. Ternyata pada bayi ini tidak ditemukan tanda distres pernapasan pada bayi. Kemudian evaluasi tindakan yang telah diberikan. Evaluasi bantuan napas. Cara melakukannya, nilai perbaikan napas, lihat warna kulit bayi. Saya mengevaluasi aktivitas bantuan napas dengan melihat pola pernapasan, warna kulit, respon bayi setelah tindakan yang diberikan. Evaluasi pemberian oksigen. Cara melakukannya, pastikan oksigen terpasang dengan baik, observasi bayi, kondisi bayi tetap di bedong hangat selama observasi oksigen. Saya mengevaluasi respon bayi setelah pemberian oksigen dan memastikan oksigen terpasang dengan baik. Evaluasi kehangatan bayi. Cara melakukannya, selimuti bayi, pastikan bayi dalam keadaan hangat. Saya memastikan bayi tetap hangat untuk mencegah hipotermia dengan menggunakan kain atau selimut hangat. Kemudian, evaluasi pemberian ASI atau cairan. Cara melakukannya, tanyakan kemampuan menyusui, lihat refleks isap pada bayi. Selanjutnya, saya mengevaluasi kemampuan bayi dalam menerima ASI atau cairan serta menilai refleks hisap pada bayi. Letakkan bayi pada perut ibu, kita lakukan IMD terlebih dahulu. Kita lihat apakah refleks hisap pada bayi normal atau tidak. Ternyata pada refleks hisap bayi ini normal dan bayi mampu mencari puting susu dengan baik. Kemudian kita evaluasi rujukan. Cara melakukan nilai kondisi bayi, tentukan perlu rujukan atau tidak. Saya mengevaluasi kemungkinan tindakan rujukan apabila kondisi bayi memerlukan penanganan lebih lanjut. Ternyata pada bayi ini tidak perlu dilakukan rujukan. Kemudian dokumentasikan, mencatat hasil. Cara melakukan isi lembar observasi. Saya mencatat seluruh hasil pemeriksaan dan evaluasi pada lembar observasi secara lengkap. Kemudian dokumentasikan SWAP. Saya melakukan dokumentasi sesuai format SWAP agar data pasien tercatat dengan sistematis dan lengkap. Komunikasi dan konseling. Menjelaskan kondisi bayi. Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kondisi bayi dalam keadaan stabil dan tetap perlu pemantauan berkala. Selanjutnya, memberikan edukasi tanda bahaya. Apabila bayi mengalami sesak napas, demam, kejang, tidak mau menyusu, tubuh kebiruan atau lemas, segera bawa ke fasilitas kesehatan ya Bu. Kemudian memberikan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah observasi kondisi bayi secara berkala serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya apabila diperlukan.